Siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa hanya di dalam tangan Tuhan kehidupan kita akan terus bertumbuh dan berbuah. Dia Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam tangan-Mu ada kehidupan yang menyenangkan dan berkenan kepadamu Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Percaya Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Terima kasih Tuhan. Yesus aku sungguh kami percaya, oh Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu Yesus aku percaya, Yesus aku karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kami percaya kami milikmu Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya kami milikmu Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur
kasih. Terima kasih. Sama-sama katakan, ku menyembahmu, ku menyembah. Engkau melihat setiap hati yang menyembahmu Tuhan. Oh, kami menyembahmu Tuhan. Ku kami menyembahmu Yesus. Haleluya. Ku menyembahmu Tuhan. Ku I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Mari perlahan-lahan sambil bangkit berdiri. Dengan imanmu katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu Tuhan. Hanya Engkau alasan kami ada sampai hari ini. Segala apa yang kami kerjakan, yang kami perbuat, yang kami perkatakan, yang kami nyanyikan, semuanya hanya untuk-Mu. Hanya untuk-Mu. Jesus, I believe in you. Amen. Jesus, I belong. You're the reason that I live, the reason that you're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all Bapa, kami bersyukur pagi ini. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami. Dan pagi ini Engkau akan memberkati kami dengan karya tangan-Mu sendiri yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada Allah lain yang bisa melakukannya. Kami akan semakin terpesona, kami akan semakin kagum, dan kami akan semakin mencintai-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Domingus dengan kuat kuasa-Mu, sementara dia menceritakan pekerjaan-Mu yang dahsyat. Roh Kudus menjamah hati kami satu demi satu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Bapak Ibu pernah mendengar ada orang mati dibangkitkan Tuhan. Kita juga sudah membaca ada banyak contoh dalam Alkitab. Tapi pagi ini ada sesuatu yang khusus karena narasumber yang mengalaminya langsung berkenan hadir di tempat ini, dan dia akan menceritakan bagaimana kisahnya. Enggak pakai lama lagi, langsung kita dengar aja ya. Mari Pak Domingus. Baik, shalom.
Terima kasih untuk Bapak Gembala dan seluruh majelis gereja dan pengurus gereja yang boleh mengundang saya untuk hadir di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan dan satu kesaksian untuk kita bisa berjalan bersama-sama dalam Tuhan. Bahwa lewat kesaksian ini saya akan percaya bahwa kita pasti tidak akan meninggalkan Tuhan lagi. Ada amin? Karena keselamatan hanya dalam Yesus. Dan saya bersyukur saudara, kalau bukan Tuhan Yesus tidak mungkin saya berdiri depan saudara. Saudara mungkin pernah dengar peristiwa pembakaran sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi Dulos yang dibakar oleh massa pada tanggal 15 Desember tahun 99. Mungkin lihat YouTube saudara dengar di sana. Ya, atau lihat Zoom mungkin pernah kita ketemu. Namun lewat peristiwa itu saya boleh melihat bahwa ternyata kita ikut Tuhan tidak gampang. Ikut Tuhan memang harus benar-benar diizinkan oleh berbagai macam persoalan masalah akan terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya dimaki atau mungkin kita dipukul, namun itu dibunuh juga, di penjara. Ada amin? Memang ini harus kita dipersiapkan hidup kita baik-baik. Sehingga lewat peristiwa itu saya juga tidak pernah membayangkan bahwa saya akan dibunuh seperti itu. Saya juga tidak pernah minta, ayo potong saya biar jadi pendeta terkenal. Tapi dalam gak sadar saudara, saya digiring ke sana untuk iman saya diuji. Baru datang dari Kupang menuju ke Jakarta. Belum lama saudara, belum bertobat lagi, dipotong lagi saudaraku. Ya. Tapi saya bersyukur, kita punya Bapak yang hebat luar biasa saudara. Ya. Sekalipun tulang leher putus, Tuhan sambungkan lagi. Ada amin? Dan ini saya mendapatkan suatu mujizat yang begitu luar biasa. Dan saya juga tidak pernah membayangkan itu sebenarnya kalau saya hidup juga, saya ini cacat seumur hidup. Ya. Kalau saya hidup juga mungkin jadi bego-bego saudaraku. Karena ini tulang leher putus, cairan otak keluar, darah habis, saraf-saraf tidak bisa disambung, bahkan dipotong dari jam 10 malam, jam 4 pagi, baru jam 3 pagi baru saya ditemukan. Sampai rumah sakit setengah 4 pagi. Darah kan habis saudara. Tapi kita punya Bapak tidak pernah tinggal diam saudara. Dia sanggup memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kita punya Yesus hebat, dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bahwa kalau Tuhan izinkan satu peristiwa terjadi dalam hidup kita, bahwa yakinlah di balik itu mujizat Tuhan akan terjadi. Karena saya ngalamin hal itu saudara. Malam itu sebelum waktu saya keluar juga dibangun sama teman nih. Tapi dalam hati pikiran saya gini, Tuhan gaibnya kena potong pasti yang besar-besar itu. Di balik itu lain saudara, yang kena potong yang kecil-kecil saudara. Ya. Tapi memang Tuhan mencari sekios-sekios, Tuhan mencari daud-daud juga saudara. Saya juga belum bertobat saudara. Latar belakang saya juga dari Katolik saudara. Tujuan saya datang ke Jakarta, sekolah di sekolah itu saya pilih sekolah Katolik. Ya, saya pikir itu sekolahnya kalau tambah dari situ ya jadi pastor saudara. Rupanya salah masuk sekolah. Kepingin mau lari, mau pulang kembali ke kampung di timur sana, nggak ada uang. Saya datang dari Kupang menuju ke Jakarta, itu curi sapi 1 ekor saudara. Curi sapi 1 ekor untuk beli tiket kapal laut saudara. Karena tujuan kepingin jadi pastor saudara. Ya, karena kalau jadi rohaniawan pasti dihormati begitu luar biasa. Itu tujuan saya. Tapi kenyataannya beda saudara. Setelah tahu bahwa ini sekolah Protestan saudara, saat itu saya stresnya luar biasa. Kuliah juga itu cuma suam-suam kuku karena memang saya akan pulang. Makanya sebelum tanggal 15 Desember tahun 99 mulai dari tanggal 12 Desember tahun 99 di situ saya sudah mempersiapkan tas saya karena tanggal 19 Desember tahun 99 nanti kapal lautnya masuk di Tanjung Priuk, maka saya akan pulang kembali ke Kupang. Sebelum tanggal 18 Desember akhirnya ya tanggal 15 kampus kami dibakar, bahkan leher ditebas dengan pedang, malahan tanggal 19 Desember tahun 99 itu enggak pulang Kupang saudara karena di dalam rumah sakit saudara. Tapi untung Tuhan baik ya, kita punya Bapak hebat saudara. Ya. Sehingga lewat peristiwa itu saudara saya boleh melihat bahwa di balik kematian ada kehidupan. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus pada tahun 2000 yang lalu. Namun tahun 99 Tuhan Yesus membangkitkan kembali saya dan saya berdepan saudara di tempat ini. Dan saya selalu membagikan kesaksian ini supaya saya menguatkan saudara-saudaraku bahwa jangan tinggalkan Tuhan Yesus.
Karena keselamatan hanya dalam Yesus. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, maka jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kita tinggalkan Tuhan Yesus, waktu kita meninggal, yang jemput siapa? Karena orang berpikir kalau orang meninggal itu tiba-tiba lipat tangan terakhir begini, rohnya keluar langsung surga. Surganya bagus banget ya. Nah kalau kita datang di tempat ini, harus tahu alamatnya lengkap. Kalau datang di tempat ini harus tahu jalannya di mana, jalan apa. Di perumahan mana, kan baru sampai. Begitupun kalau kita ke sana, menuju ke sana pun harus tahu alamatnya lengkap. Ada amin? Nah alamatnya lengkap kan sudah ada isinya di dalam sini. Nah ini sudah ada di dalam sini saudara. Maka sebelum saya bersaksi saudara, saya mau ajak saudara untuk buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Ayat ini saya selalu bagikan saudara supaya benar-benar kita mempersiapkan hidup kita ini baik-baik. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-10 di sana ada firman Tuhan. Ada 2 ayat saudara yang saya mau bagikan buat saudara. Bahwa di sana firman Tuhan berkata gini. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Demikian jauh firman Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Coba kita baca bersama-sama ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara ini dikasih oleh Tuhan, bahwa seringkali dalam keadaan gak sadar bahwa selalu kita lihat di telapak tangan kita di sana ada huruf M. Saya ada ikut YouTube, satu YouTube ada pastor satu, dia menemukan kata itu. Ya, bahwa kata itu dia berkata dalam bahasa Latinnya namanya memento mori. Coba saudara lihat di telapak tangan saudara. Itu ada huruf M. Apa artinya itu? Dia berkata, ingat saudara dan saya akan mati. Kita akan mati. Setiap saat kalau kita memperhatikan di telapak tangan saya, ada huruf M di sana, bahwa saya pasti mati. Nah sehingga dalam kehidupan ini saudara ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa yang pertama itu saudara, pasti kita akan tua. Ada amin? Pasti kita akan tua. Tahun bertambah tahun, maka umur kita ingin bertambah juga, maka fisik kita mulai semakin hari juga semakin menurun. Lalu pada akhirnya yang kedua kita akan sakit-sakitan. Ketika sakit itu, orang yang mengalami namanya sakit penyakit, itu mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Apalagi kalau dokter sudah angkat tangan. Lalu yang ketiga itu pasti mati. Ya, tua, sakit, mati. Nah sehingga dalam kata ini saudara, bahwa memento mori ini, bahwa kita harus ingat bahwa kita ini akan mati. Nah matinya ini kita mau kemana? Orang berkata bilang ke surga, tapi mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Seringkali kita melihat namanya kematian. Ketika datang mengambil seorang, hal yang pertama tidak melihat usia. Hal yang kedua tidak melihat apakah dia golongan orang kaya atau golongan orang miskin, tepat pada waktunya akan mendapat giliran masing-masing mengenai kematian itu. Pada pagi hari ini saudara dan saya, kita juga akan mendapat bagian masing-masing. Siap tidak siap, kita harus siap. Ada amin? Bahwa kita hidup di bumi ini cuma hanya sesaat. Kata firman Tuhan, dia berkata bahwa kita ini pendatang, kita ini orang asing. Kita datang di bumi cuma hanya kos-kosan, cuma kontrak. Selesai masa kontrakan kita, maka kita pulang untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan izinkan, udahlah kamu pulang, istrimu masih kangen di bumi, Tuhan pasti kasih pulang dia. Ada amin? Tuhan bisa izinkan segala sesuatu itu terjadi. Ya. Tapi itu kehendak Tuhan dulu, kehendak Bapa. Tapi kalau orang kalau sudah masuk di dalam namanya rumah Bapa, istana itu, kalau dia mau pulang pun berat saudara-saudaraku. Pasti dia gak mau pulang kok. Ya.
Sampai keluarga kita yang sudah dipanggil sama Tuhan, hari ini mereka pulang kembali. Mereka nggak ada yang pulang. Karena memang di dalam sana memang ada kehidupan yang sesungguhnya. Ada amin. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di bumi. Kehidupan yang sesungguhnya waktu kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Sehingga di dalam firman Tuhan itu dia berkata, karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Surga itu ada, neraka itu ada. Untuk menuju ke surga itu pun tidak gampang. Kita harus mempersiapkan hidup kita ini baik-baik. Ada amin? Kita harus mempersiapkan hidup kita ini dengan apa? Harus mengisi hidup kita ini. Bahwa tubuh jiwa roh ini pun kita harus tiap hari diisi dengan firman Tuhan. Karena firman itulah yang akan menuntun roh kita ini untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Tapi seringkali yang kita memperhatikan yang kelihatan ini. Yang kelihatan ini gemuk-gemuk, mereka ini kasih makan 3 kali sehari. Mereka kasih makan yang enak-enak, lalu pada akhirnya dia mati juga akan jadi tengkorak di sana. Tapi yang tidak kelihatan ini tidak pernah dipersiapkan. Tidak pernah berdoa juga, tidak pernah membaca firman Tuhan. Yang tidak kelihatan itu makanannya firman Tuhan. Ada amin? Tiap hari makanya firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Baca firman Tuhan itu siang dan malam. Baca firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ada amin? Tapi seringkali saudaraku, yang kita perhatikan yang kelihatan. Padahal yang kelihatan ini sedang kita ini diawasin oleh CCTV. Seringkali yang kita perhatikan ini yang kelihatan. Maka yang kelihatan ini ya kita buka mata yang pertama bukan cari firman. Cari HP. Pasti cari HP. Makanya dia berkata, hati-hati gunakan HP-mu. Hati-hati gunakan HP-mu. Karena Bapa di surga punya CCTV. Hati-hati gunakan HP-mu. Jadi ini diawasin. Benar, kita diawasin setiap saat. Anakku ini hari ini kemana dia? Ini hari ini enggak berdoa mereka ini. Kemana mereka pergi? Jadi hidup yang begitu singkat, namun kita harus mempersiapkan yang kelihatan ini dengan diisi dengan firman Tuhan. Kita harus banyak-banyak berdoa. Ada amin? Karena kalau kita banyak berdoa, saya yakin dan percaya hidup kita pasti akan diberkati sama Tuhan. Sekalipun dokter angkat tangan, Yesus tidak pernah angkat tangan, maka Tuhan berkata, udah siap pulang. Siap Bapak. Pulang kau. Ada amin? Ketika dia pulang juga enggak sedih, enggak takut. Suami istri mungkin atau istri yang pulang duluan atau suami yang pulang duluan pun istri juga enggak takut lagi. Enggak khawatir karena memang pulang kembali ke rumah Bapak kok. Ada amin? Kenapa kita harus berlarut-larut dalam kesedihan? Ketika kenapa kita ini sampai bertahun-tahun kita juga enggak mau datang lagi kepada Tuhan. Ada yang dipanggil suami, Tuhan memanggil suaminya, saudara mati karena muda. Maka ibu itu sampai tidak pernah masuk gereja lagi. Sakit hati dengan pendeta, sakit hati dengan gereja. Sakit hati dengan Tuhan. Katanya ikut Tuhan dapat umur panjang 70-80 tahun. Kenapa Pak Pendeta? Suami saya ini pemain musik, suami saya ini melayani Tuhan. Dan kenapa dia ambil masih muda gini, umurnya belum sampai 37 tahun, Bapak panggil dia. Nah itu, dia lagi ngomel-ngomel di depan saya, cuma diam gitu ya. Sambil nangis, bilang, karena sebenarnya saya udah 3 tahun ini Pak Pendeta, saya enggak masuk gereja, karena masih sakit hati. Katanya pendeta punya talentanya hebat luar biasa, tumpan tangan untuk yang sakit disembuhkan. Mana Pak Pendeta suami saya didoakan juga enggak sembuh-sembuh. Saya juga sakit hati sama pendeta-pendeta kayak gitu. Makanya sudah 3 tahun saya tidak pernah dengar, saya tidak pernah masuk gereja Pak Pendeta. Tapi karena lihat brosur saya baca bilang ada orang mati hidup lagi, maka saya tahu, saya mau datang dengar kesaksiannya dulu. Nah, ternyata hari ini makanya saya mau datang dengar kesaksian Pak Pendeta. Waktu saya ngomong kayak gitu saudara, sementara saya bersaksi kayak gini, di belakang sana nangis, ingusnya panjang-panjang itu ibu.
Baru selesai dia datang, baru dia ngomong kayak tadi itu, saudara. Lalu saya tanya, waktu setiap kali bangun mes sebagai keluarga enggak? Gitu. Bangun. Pernah enggak minta umur? Diam dia. Kan Tuhan berkata, mintalah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada amin? Pernah enggak saudara minta umur? Seringkali yang kita minta yang pertama ini, yang perut ini, ya, berkati pekerjaanku, berkati ini, berkati ini, berkati. Namun kita enggak pernah minta umur, bilang umur kan kehendak Tuhan, ya. Saya baru datang itu dari Kupang waktu kita tinggal di asrama. Itu malamnya itu kami ada renungan, ya, ada empat orang ini lagi renungan firman Tuhan. Teman inilah yang membawa firman Tuhan. Dia bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya cuma ngomong aja. Maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Sekarang kamu minta apa? Lalu teman saya bilang memang firman Tuhan berkata, bilang ketuklah maka pintu akan dibukakan. Yang pertama kamu minta apa? Saya bilang kalau saya umur 28 tahun saya mau menikah. Itu saat itu iman saya. Lalu yang kedua, umur saya minta 95 tahun baru saya meninggal. Saat itu saya minta, itu belum kejadian peristiwa itu, ya. Lalu teman yang lain bilang, kamu enggak minta apa-apa. Saya bilang, saya minta tamat S3 itu baru saya akan nikah. Nanti saya tamat sudah punya gereja, udah jemaat udah banyak, baru saya akan berdoa untuk cari jodoh. Umurmu sekarang berapa? Ya umur saya baru kan 27 lah, gitu. Tapi kamu bisa terlambat, pasti Bapak memberi. Hari ini di mana? Dia enggak dapat istri loh. Padahal Tuhan mau bekerja saat itu. Makanya Tuhan berkata mintalah. Ada amin? Memang kita harus minta umur kok. Akhirnya ibu ini langsung ngomong, ibu kalau enggak pernah minta umur enggak usah sakit hati lagi. Padahal firman Tuhan berkata masa hidup kita ini 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun. Mazmur 90 ayat yang ke-10 di situ dia berkata masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun, lebih dari itu penderitaan dan kesukaran. Seringkali kita enggak pernah minta. Maka saya yakin kalau kita minta, saya yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan umur itu buat saudara. Karena imanmu. Ada amin? Makanya hari ini umur saya 23 tahun. Diperpanjang saudara. Iya. Jadi saya hidup 23 tahun. Umur 23 tahun sampai hari ini, saya melihat bahwa kita punya Bapa ini begitu luar biasa. Dia selalu memberi yang terbaik dalam setiap permintaan kita kepada dia. Kalau kita minta, Bapa pasti memberi. Ada amin? Akhirnya teman saya yang satu dia berkata bilang, kalau meninggal itu kan urusan Bapak. Ya. Yang pertama saya minta nanti saya tamat juga kalau udah wisuda saya udah punya pacar, saya mau menikah lah. Akhirnya Tuhan jawab dia menikah dia. Ya. Tapi dia nggak minta umur 37 tahun meninggal temanku ini. Kami satu kamar itu. Ya kan? Tapi saya lihat karena iman gitu loh. Ya. Kalau iman pasti Tuhan memberi. Ada amin? Lalu sebenarnya hari kematian tidak jauh-jauh dari hari kelahiran juga. Ada amin? Hari kematian tidak jauh-jauh dari hari kelahiran. Dalam bulan itu juga ada yang lewat sedikit. Saya sebenarnya nggak mau ngomong sampai di situ karena waktu saya ikut ada teman orang tuanya meninggal. Itu kubur di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Lalu ada satu pendeta dari Samarinda. Dia juga ikut, dia datang. Lalu waktu ibadah pemakaman, dia bawa pena sama kertas sambil dia jalan-jalan sambil catat. Dia mau nggak ikut. Dia sambil catat gitu jalan lagi. Saya bilang, ini Pak Pendeta ini datang mau ikut ibadah pemakaman. Tapi kenapa dia catat-catat di sana? Apakah keluarganya meninggal di sini, dikubur di situ? Akhirnya selesai itu saudara. Lalu saya tanya bilang, Pak Pendeta catat apa di situ? Bilang saya lagi ambil data. Data apa Pak Pendeta? Bilang ini saya ambil data karena memang Tuhan berbicara bagi saya. Bahwa rupanya hari kematian tidak jauh-jauh dari hari kelahiran. Apakah itu memang Tuhan berbicara atau tidak? Tapi saya mau lihat perhatikan kuburan-kuburan ini. Ternyata ini kuburan yang saya lihat di atas batu nisan mereka. Ada yang meninggal di tengah-tengah hari kelahiran mereka. Ada yang baru merayakan hari kelahiran. Merayakan ulang tahunnya, 2 hari kemudian Tuhan panggil.
Jadi ini datanya saya dapat ini tanggal sekian lahir, meninggal kamu sekian. Pak, saya bulan April hari kelahiran saya loh. Saat itu bulan Maret, jangan-jangan bulan Maret dia ngomong gini saya mati ya. Takut juga. Tapi sebenarnya saya nggak mikir, saya seolah-olah saya ya udahlah itu rencana Tuhan, pikiran saya ya. Akhirnya saudara, lalu pada saat itu juga lalu saya ikut pemakaman 1 minggu, kemudian ada keluarga dari istri, itu dia sakit berat dan malam hari itu saya doa, lalu saya bilang ambil anggur perjamuan kasih dia. Ya, dia tinggal di Tangerang. Selesai saya ngomong sama istri, kamu buka dia punya Facebooknya, tanggal lahirnya kapan? Tanggal lahirnya nggak tulis. Besok pagi telepon begitu banyak, Pak Pendeta, ini sudah meninggal, ini gini. Ya udahlah kita datang. Sampai di sana benar. Mati di tengah-tengah, hampir 4 hari kemudian ulang tahun dia. Ulang tahun dia, akhirnya dibawa dari ini pulang ke Jombang, kampung mertua saudara. Ya. Mertua saya juga begitu. Meninggal di tengah ulang tahun juga. Saya bukan nakut-nakutin saudara yang berulang tahun. Tapi kalau selagi diberikan umur panjang, rayakan di rumah dan panggil Pak Gembala datang berdoa berucap syukur di hadapan Tuhan. Ada amin? Jangan hanya pergi traktir orang gak doa juga di sana. Ya kan? Saya bukan nakut-nakutin, dalam bulan yang berulang tahun doamu kencang. Tapi gak usah takut, kalau yang pulang ya itu waktunya. Ada amin? Kan di balik kematian ada kehidupan lagi. Ada amin? Bagaimana supaya kita ini mempersiapkan hidup kita ini saudara? Maka ingin masuk surga, firman Tuhan berkata cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Lalu yang kedua dia berkata bilang renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Ada amin? Berhasil di bumi maupun sampai di dalam sana. Lalu yang ketiga Tuhan juga berkata dalam Yesaya 48 ayat 16 dia berkata mendekatlah kepadaku dengarkanlah ini. Dari dulu aku berkata tidak pernah sembunyi-sembunyi. Ketika hal itu terjadi aku ada di situ. Ada amin? Ketika hal itu terjadi aku ada di situ. Kenapa kita takut? Ya. Kalau nggak percaya pulang praktek masing-masing lah. Pokoknya mati enak lah. Ada amin? Saya sudah ngalamin hal itu kok. Ya. Kalau saya berpikir bilang Tuhan kenapa saat itu. Waktu saya sadar saudara. Waktu saya hidup lagi saya bilang Tuhan kenapa saya nggak tinggal dalam rumah itu. Kenapa saya pulang lagi Tuhan tinggal di kontrakan Tuhan. Kenapa nggak tinggal dalam rumah itu. Ternyata Tuhan berkata belum waktumu. Hidup lagi. Makanya waktu mau bangun dari semak-semak, mau angkat, mau jalan begini, kepala saya jatuh kayak gini. Udah kayak gini. Tulang leher udah putus, yang bernapas seperti teriak-teriak keluar dari sini. Tolong, tolong, napas keluar dari sini. Gitu. Ini kan udah putus. Ya, yang pegang cuma depan gitu. Mau angkat tangan begini, ini juga putus. Yang pegang cuma hanya apa itu namanya ini saraf besar ini ya. Ya, ini yang pegang cuma ini. Ini putus juga. Badan penuh dengan tikam pedang. Namanya digebuki sama masa. Tapi saya bersyukur saudara. 4 hari itu sembuh total loh. Ya. 4 hari sembuh total sampai hari ini. Karena memang dalam Yesus tidak ada mustahil. Ada amin. Bahwa kita melihat dalam firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan itu selalu dia yang berkuasa. Kalau dia yang berkuasa, kenapa kita harus takut? Maka lewat ayat firman Tuhan ini bahwa hidup yang begitu singkat, marilah kita mencintai Yesus lebih dari segala-galanya. Tapi seringkali orang mempersiapkan yang kelihatan. Ya. Yang kelihatan itu dipersiapkan. Makanya satu kali saya ikut pemakaman yang terbaik lah. Ya, terbaik di Indonesia ini. Saya sampai di situ, saya lihat pemakaman ini nggak ada kuburan. Tapi udah tulis nama mereka di situ. Mereka udah beli gitu. Mereka sudah beli pemakaman. Ini milik Matius. Ini milik Yohanes. Tuhan kita lagi berkumul untuk dana penginjilan. Dia sudah beli pemakaman. Tuhan cepatkan langkahnya Tuhan. Sakit hati saya. Orang ini dia bisa benar-benar. Dia sudah beli punya uang. Dia beli pemakaman. Sementara pekerjaan Tuhan dia tidak pernah lakukan itu. Akhirnya saya tumpang tangan di tanah kosong ini Tuhan.
Orang ini egois Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Dia tidak mengerti firman-Mu. Kenapa dia kasih nama dia Yohanes orang tua ini Tuhan? Tuhan tolong Tuhan, cepat langkahnya ke sini Tuhan. Tapi kalau dia mencintai Tuhan, berikan umur panjang buat dia. Tapi kalau dia tidak mencintai firman-Mu Tuhan, kalau dia tidak mencintai Engkau Tuhan, cepatkan langkahnya supaya dia tidur di tempat ini Tuhan. Ya dosa gitu. Kok ini banyak di daerah pedalaman belum mengenal Yesus, tapi orang ini udah beli tempat pemakaman gitu, ya. Waduh, tempat pemakaman keren-keren juga, ya. Jadi sekali beli itu satu lahan besar dari sana sebesar ini panggung inilah. Itu mungkin anaknya mereka hitung berapa bersaudara semua di situ, ya. Maka marilah kita mencintai Tuhan dulu, ada amin. Nanti 90 tahun baru Tuhan panggil saudara, baru panggil saya, atau 100 tahun baru Tuhan panggil saudara dan saya, ada amin. Saya akan percaya kalau kita mencintai firman Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, 100 tahun Tuhan akan memelihara hidup kita sampai kita melihat anak cucu cicit kita ini. Ada amin. Karena saya juga pernah bertemu dengan nenek-nenek yang umurnya 119 tahun. Ini saya pelayanan ke daerah Lubuk Banggai, saudara. Ya, dia punya anak, dia punya cucu, cicitnya itu tinggal di Belanda. Dia bilang, pendeta ada waktu, saya bilang siap. Mau kemana? Kita mau kunjung nenek saya. Di mana? Pokoknya di pulau itu. Sampai sana malam gitu. Akhirnya besok hari Minggu gembalanya datang jemput saya pakai motor. Lalu gembalanya ngomong, Pak Pendeta kita mau singgah doakan jemaat saya ini umurnya panjang banget. Umurnya panjang berapa? Pokoknya sampai saya tanya sendiri. Lalu masuk, akhirnya waktu masuk di kamar nenek ini, dia pegang besi tua satu begini sambil numbuk. Tuk, tuk gitu. Rupanya dia numbuk sirip pinang sambil makan dia. Saya bilang selamat pagi nenek. Selamat pagi, dari mana? Saya bilang dari Jakarta. Teman saya bilang, ini pendeta mau datang pelayanan di desa kita ini nenek gitu. Tiba-tiba nenek ini bilang, Pak Pendeta sekarang doakan saya supaya saya mati. Hah? Kaget saya. Loh kenapa nenek ngomong kayak gitu? Bila Pak Pendeta umur saya sudah panjang. Umurnya panjang berapa nenek? Umur saya sekarang 119 tahun. Hah? Nenek makan apa? Kami tinggal dari kepulauan, makan singkong, sama makan ikan asin, sama ikan mentah. Orang ini makan ikan, umurnya panjang loh. Itu mulai anak cucu, cecek, cicak itu datang semua di pintu sambil sandar begini. Pak Pendeta boleh tanya, tapi dia pakai logat Manado. Boleh tanya, Pak Pendeta kalau kita bunuh orang masuk surga atau masuk neraka? Saya tidak ngerti, tiba-tiba saya bilang, apa yang dia mau bunuh orang? Bilang kenapa? Pak Pendeta nenek kami enggak mati-mati. Boleh enggak kita kasih racun? Loh, ini kamu kasih racun, nanti polisi datang bawa kamu masuk penjara, meninggal juga karena kamu bunuh orang yang masuk neraka juga. Nah kalau begitu kapan nenek kami meninggal Pak Pendeta? Katanya. Saya lihat begini, itu mereka, bagaimana racunnya? Racunnya itu di botol kecil saudara. Akhirnya saya ambil itu racun, saya doain, saya buang, saya bawa gitu. Ya. Lalu tiba-tiba, lalu dia punya anaknya 9. Anaknya semua udah meninggal semua. Ya. Lalu di saat itu, sebelum saya berdoa, lalu dia ngomong kayak gini, Pak Pendeta, 20 tahun yang lalu saya berdoa supaya mati. Saya sudah minta sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus lupa sama saya. Jadi Tuhan Yesus itu lupa sama nenek ini, makanya gak mati dia. Katanya gitu. Akhirnya dia berkata, saya bilang pasti ada resep lain lagi nenek. Pasti bukan makanannya. Bilang iya Pak Pendeta. Bapak saya orang Belanda, dia seorang penginjil, mama saya orang Manado. Maka kami dari kecil kami selalu dididik dengan firman Tuhan. Di situ saya mulai air mata saya keluar. Nenek ini umur panjang. Bukan karena ikan asin, bukan karena ikan mentah, namun karena makan firman Tuhan itu saudara. Ada amin? Bahwa memang firman Tuhan ini kalau kita lakukan, terapkan dalam hidup kita, maka Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Ada amin? Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Tapi sampai hari ini, karena teman saya udah ganti HP, saya nggak mau cek apakah dia masih hidup atau tidak gitu saudara. Ya. Tapi saya mengucap syukur, kita pikir hanya orang Jepang yang umur panjang, namun ada orang Indonesia yang umurnya 119 tahun saudara. Akhirnya saya foto dia. Ya saat itu kan fotonya kan belum ada rekaman foto, akhirnya belum ini ya, masih Nokia kecil. Jadi saya cuma foto dia gitu saudara. Ya.
Nah, kita kembali kepada firman Tuhan ini saudara, bahwa di ayat yang ke-10 bilang mempertanggungjawabkan perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Ini mempertanggungjawabkan perbuatan yang baik, perbuatan yang jahatnya di mana? Maka tujuan kita masuk dalam gereja supaya kita ini menyelesaikan masalah hidup kita. Ada amin? Karena memang kita ini orang berdosa. Hari ini saya kena percaya orang masih tinggal di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19. Di sana dia berkata, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19. Dia berkata bilang perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kebanyakan orang ini masuk dalam gereja membawa beban, dari rumah membawa beban yang begitu berat, namun keluar pun dia membawa beban itu yang sama. Pada dalam gereja ini supaya kita ini mencurahkan isi hati kita ini kepada Bapa. Ada amin? Ada pengakuan, ada pengampunan dari Bapa. Ada amin? Walaupun dosamu merah seperti karmisi, karena engkau minta ampun, maka Tuhan akan mengucikan hidup kita. Tapi seringkali kita ini merahasiakan segala sesuatu, saudaraku. Maka marilah kita berkomunikasi dengan Bapa. Tuhan, kemarin saya sakit hati. Tuhan, kemarin saya dendam dengan suami. Tuhan, kemarin saya dipukul sama suami. Tuhan, saya kemarin dendam dengan anak saya. Ampuni saya. Ada pengakuan, ada pengampunan dari Bapa. Tapi seringkali bilang, udah nantilah. Gitu. Akhirnya semakin hari perbuatan yang jahat itu bertambah. Mulai iblis masuk ke arah sana. Lalu mulai hancurkan hidup kita. Tapi kalau kita minta selesaikan masalah hidup kita di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya perlindungan Tuhan pasti akan terjadi. Karena iblis selalu sembunyi di balik setiap keinginan daging ini. Ada amin? Iblis sembunyi di balik keinginan daging ini untuk menghancurkan umat percaya. Makanya sakit hati, dendam, akar kepahitan itu luar biasa. Ya, sakit hati dalam gereja, pergi lagi cari gereja di sana lagi. Sampai di sana sakit hati lagi dengan di sana, dia cari akhirnya nggak mau datang lagi di gereja. Ada yang hari ini nggak masuk gereja karena sakit hati dengan gembala, karena sakit hati dengan jemaat yang ada dalam gereja itu. Akhirnya tiap hari dia tidak pernah masuk gereja lagi. Akhirnya apa? Tiap minggu dia cuma hanya nonton YouTube doang. Bilang Pak Pendeta, saya tidak masuk gereja lagi. Tapi saya selalu ikut ibadah. Lihat YouTube, saya bertemu dengan pendeta-pendeta yang terkenal. Khotbah mereka bagus Pak Pendeta. Haleluya. Yang penting kamu bertumbuh. Tapi ingat, kalau engkau mati, yang datang kubur kau siapa? Apakah orang YouTube itu? Panggil aja. Bilang kesukaan saya Pak Pendeta. Saya sukanya cuma Pendeta Gilbert, Pak Pendeta Erastus, sama Pendeta Ibu Debbie Basir. Akhirnya dia berkata, itu kesukaan dia pendeta semua, dia cuma 3 itu. Nanti kalau kau meninggal, yang mau kubur siapa gitu? Panggil aja Ibu Debbie dari sana datang kubur kamu. Karena kamu kan suka dia gitu, ya. Gak bisa gitu. Pas suaminya meninggal, yang kubur siapa juga? Ya udah, panggil aja. Lu punya pendeta idaman-idamanmu itu. Luar biasa itu ya. Ya, makanya ikut Tuhan, kita harus masuk di dalam setiap. Jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah di dalam setiap gereja. Ada amin? Kalau mau sakit hati selesaikan di hadapan Tuhan. Ada amin? Kan sebentar kita juga yang diberkati kok. Ada amin? Tapi kalau kita menyimpan sesuatu, menyimpan yang akar kepahitan ini dalam hidup kita, waduh ini parah saudara-saudaraku. Kalau saya menyimpan akar kepahitan terhadap orang yang potong saya masa ini saudara, mungkin hari ini saya trauma kemana-mana pun saya nggak berani saudara. Karena trauma. Tapi karena ada pemulihan, ada pengakuan,
kita lepaskan pengampunan buat mereka, maka sakit hati pun tidak ada di sana. Maka di sana ada pemulihan, akhirnya tidak ada trauma dalam hidup saya. Ada amin? Tidak trauma terjadi dalam hidup saya. Karena saya yakin dan percaya kalau kita selesaikan masalah hidup kita di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya Bapa pasti campur tangan di dalamnya. Bukan cuma hanya kita percaya, diberkati sama Tuhan, namun kita percaya dan kita pun akan dipersiapkan untuk menderita untuk dia, saudara. Ada amin? Memang penderitaan bukan seperti bilang dipoto, ya pasti saudara punya pergumulan itu. Karena memang diizinkan untuk berjalan di padang gurung kok. Ada amin? Karena memang kalau udah berjalan dalam padang gurung itu saudara-saudaraku, maka saudara angkat tangan, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengizinkan masalah yang begitu rumit ini. Saya berjalan di dalam taman gurun ini Tuhan, supaya saya mengenal isi hatimu Tuhan. Namun saya kena percaya kuasamu tidak pernah berubah. Mulai tumpang tangan untuk dirimu sendiri. Aku diberkati, aku kuat, aku sehat, mujizat terjadi dalam hidupku. Ada amin? Ketika engkau lakukan hal-hal yang positif itu, maka berkat Tuhan itu akan melimpah kembali terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Maka marilah kita belajar untuk tumpangkan tangan kita sendiri dari atas kepala kita. Aku diberkati, aku sukses. Ada amin? Karena saya kena percaya bahwa ketika kita lakukan itu, mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Ya, tapi seringkali banyak orang ya nanti cari gembala dulu. Ya, supaya kita didoakan. Memang itu konseling dulu kan. Ada Bapak Gembala di saat kita tidak kuat lagi. Ada Bapak Gembala, ada penetua, ada pemimpin rohani kita. Panggillah mereka supaya menatang kita dalam doa. Maka di sana kita akan dapat kekuatan-kekuatan yang baru. Ada amin? Inilah yang saya bagikan buat saudara. Malam hari itu saudara jam 7 malam sesudah tidur. Menjelang jam 9 malam masa mulai masuk. Akhirnya kampus kami dikepung. Lalu sekitar setengah 10 malam teman saya dia mau masuk ambil pedang. Dia lihat saya di tempat tidur. Dia kasih bangun saya. Saya turun dari tempat tidur. Saya lari ke halaman. Saya lihat gedung sebagian terbakar. Di sana pun saya mulai tutup mata rapat-rapat. Mulai berdoa dan badan mulai tambah tergoncang. Mulai menangis begitu luar biasa. Waktu saya tutup mata begini pun. Itu pikiran saya udah lari ke telapak tangan saya. Tapi kalau kita lihat begini. Ini memang ada huruf M gak terukir ya. Tapi saat itu saudara mulai dari tanggal 15 pagi jam 8. Itu saya selesai mandi, saya ambil minyak rambut, saya taruh di telapak tangan sambil gosok-gosok begini. Ada huruf M keluar di bagian sini. Ya di bagian sini. Itu huruf M, itu terukir pakai darah. Saya tekan begini, hilang, lepas keluar lagi. Saat itu saya mulai ketakutan, Tuhan jangan-jangan saya mati, soalnya M, mati. Itu mulai dari pagi jam 8 itu pikiran saya enggak tenang saudara. Sampai jam 1 siang saya mulai cari pendeta untuk mengartikan mimpi ini. Karena selama 3 hari mulai tanggal 12 Desember sampai tanggal 15 pagi itu saudara 3 malam itu saya mimpi berturut-turut mimpi yang sama. Mimpi mengenai penderitaan. Di sana ada khotbah mengenai akhir zaman. Lalu hari Rabu pagi itu tanggal 15 Desember tahun 99 jam 8 pagi di telapak tangan saya di bagian sini ada huruf M. Lalu saya ketemu sama pendeta ini, saya bilang, Pak Pendeta bisa mengartikan mimpi ini? Sementara dia baca buku dia lihat saya begini, Pak Pendeta, kalau kamu jadi tukang mimpi jangan sekolah di sini, kamu keluar aja. Dia enggak memberikan jawaban saudara. Akhirnya saya pergi lagi cari lagi. Bertemu dengan pendeta ini satu lagi. Pak Pendeta bisa mengartikan mimpi saya, kenapa ada huruf M nggak hilang-hilang di tangan saya ini. Dia berkata di mana? Coba saya lihat. Dia tekan begini, ini hilang ini. Dia pas keluar lagi. Pak jangan-jangan saya mati soalnya M. Oh Domingus kamu tidak mati. Ini M melambangkan nanti besok masuk tahun 2000 ini masuk milenium baru. Jadi M artinya milenium baru. Hati saya langsung tenang gitu saudara. Tahu-taunya malamnya Bapak Belur dihajar sama massa. Malamnya akhirnya dihajar sampai habis-habisan. Masa datang hampir 700 lebih. Kampus kami dikepung. Ini mau lari kemana saudara?
Akhirnya saya udah lari, saya keluar dari kampus, saya ikutin teman, dia bawa parang saudara. Lalu di sana di halaman saya mulai berdoa, saya bilang Tuhan saya tidak mencuri, saya tidak bersalah Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga Tuhan. Berdoa dalam keadaan ketakutan, badan tergoncang, menangis begitu luar biasa. Tuhan ada teman saya di samping, dia bawa parang Tuhan. Pasti dia menolong saya, buka mata begini, dia meninggalkan saya, dia pergi selamatkan pacarnya. Lalu saat itu, saya juga lihat itu pintu gerbang sudah berkuasa. Masa ini begitu banyak? Bawa golok semua. Akhirnya saya tutup mata, berdoa lagi. Selesai aman, masa saya makin dekat menuju ke saya. Lalu saya lihat ke arah kiri, belum ada orang. Saya lari ke sana. Baru 4 langkah, ketemu dengan massa. Mereka pakai senter, ada mahasiswa, tangkap bunuh. Saya lari lagi ke sana. Lalu kan mereka waktu datang itu kan, itu listrik mereka sudah padamkan semua. Ya, listrik sudah padamkan semua, mereka bakar dari depan. Jadi di belakang ini gedung kan terhalang jadi gelap. Lalu saya mau lari ke arah kanan bertemu dengan massa lagi. Mereka senter lagi gini. Ada mahasiswa tangkap bunuh. Saya mundur. Masuk dalam satu pergumulan. Akhirnya di belakang kampus kami di sana ada gang. Lewat rumah-rumah, lewat asrama. Di belakang kampus sana pun ada pagar yang tingginya seperti di depan gereja itu pagarnya. Sementara pendek bisa gak melompat saudara. Karena udah di bawah pagar, nggak bisa melompat. Ini mau lari gimana saudara? Cuman lari keliling pagar. Di ujung sana bertemu dengan 2 teman, lalu sama-sama lari, sama-sama mereka di belakang saya. Dalam sekejap 2 teman ini bisa melompat lewat pagar 3 meter itu, dan saya ketinggalan di dalam saudara. Lalu mereka berteriak, Domi keluar, Domingus melompat. Waktu saya lari sambil jawab, gimana saya mau melompat? Saya pendek begini nggak bisa. Tapi saya tetap dikejar sama massa itu. Di ujung sana ada pagar kawat duri. Lalu saya buka pagar kawat duri itu lebar-lebar, saya merayap keluar. Massa di belakang. Waktu mereka potong saya, parahnya kena kawat durinya. Lalu mereka ngomong, wah mereka sudah sampai lingkungan masyarakat. Ayo masuk kembali ke kampus. Laki-laki kita bunuh, perempuannya kita perkosa. Lalu mereka masuk. Lalu saya jalan dengan 2 teman di lingkungan masyarakat Cipayung, Jakarta Timur. Itu di belakang Taman Mini ya. Itu kan dekat markas, itu dekat Mabes ya, TNI Cilangkap lah. Lalu ini Mabes ya, ini jalan umum. Di sini ada pusat teritorial ya. Pusterat itu di sini, kampus kami di sini, ini jalan gini saudara. Ya, ada jalan menuju ke kampus turun dari jalan raya ini. Lalu di situ akhirnya saya keluar dari pagar, bertemulah dengan 2 teman ini. Lalu sama-sama jalan sambil berdoa, Tuhan ini kami 3 orang, berani serang paling-paling baku pukul. Berdoa pun juga tutup mata saudara. Selesai berdoa, buka mata. 2 teman ini menghilang, justru bertemu dengan massa yang begitu banyak lagi saudara. 2 teman ini waktu mereka berdoa enggak tutup mata. Ketika ada massa di depan mereka, mereka lari diam-diam. Karena saya tutup mata ketinggalan di situ. Lalu mereka lari, lalu masih itu mereka pakai senter, mereka berteriak. Itu ada mahasiswa, lari ke sana. Ayo bagi 2 kelompok. Mereka bagi 2 kelompok, dua-duanya ditangkap, yang satu dicincang 9 kali, yang satunya mati malam hari itu saudara. Ini udah dibelah gitu ya. Lalu saat itu saya jalan menuju ke rumah teman. Sampai depan rumahnya ketuk pintu, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Lalu saya berdoa penyerahan diri yang terakhir. Selesai berdoa, lalu ketuk pintu. Jarak antara rumah dan jalan raya dekat. Masa dengar ketukan pintu itu, mereka alihkan senter ke saya. Mereka berteriak, ada mahasiswa di depan pintu. Lalu masa begitu banyak menuju ke saya. Lalu waktu saya di depan pintu, saya balik arah gini mau lari. Ternyata mereka sudah kepung dan saya ditangkap saudara. Lalu saat itu saya bawa Alkitab ini saya buang ke sudut sana. Lalu mereka tangkap saya, lalu tangan saya diikat pakai tali, kepala saya ditutup pakai kain, lalu saya dibawa, itu pun pedang sudah nempel di leher. Berdoa semakin berteriak-teriak, pedang itu mulai dinoreh-noreh kayak gini, ini udah bolong saudara-saudaraku, baju saya sudah penuh dengan darah. Tiba-tiba ada yang tendang saya jatuh dalam got, nggak bisa bangun lagi. Seorang bapak dia narik saya lagi dalam saluran air itu, dia angkat tubuh saya begini, dia banting saya, akhirnya pingsan malam hari itu. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Loh, orang ini masih hidup, orang ini masih berdoa. Coba saat itu pura-pura mati aja gitu kan, tahan napas gitu.
Tapi waktu saya sadar, saya doa lagi. Tuhan tolong saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Tujuan saya berdoa berteriak-teriak supaya kalau ada polisi dengar bisa datang nolong. Tapi ini polisi juga cuma nonton kok. Ya. Dia tahu ada polisi di situ. Ya. Akhirnya mereka saya berdoa berteriak-teriak juga nggak ada pertolongan. Saya digebukin ya, namanya udah di tangan massa pasti matilah. Ya. Lalu saya berdoa, saya bilang Tuhan saya tidak mencuri, saya tidak bersalah Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Mas bangun, mas bangun. Bergerak mau bangun mau jalan lagi, gebukin saya pakai balok. Itu masa begitu banyak di tangan mereka. Lalu saat itu udah nggak ada kekuatan, lalu mereka berkata orang ini sudah tidak kuat lagi. Udah lepaskan ikatan di tangannya. Mereka lepaskan ikatan di tangan saya. Lalu itu terlepas, lalu mereka tarik saya kayak binatang sambil mereka berteriak-teriak, wah kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam gitu. Mereka berteriak-teriak kata mereka lah. Lalu di sana pun saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Berdoa dalam keadaan ketakutan, badan tergoncang. Lalu saya berkata lagi, Tuhan saya akan percaya Engkau ada di samping saya. Tiba-tiba ada suara bisikan Tuhan Yesus ngomong begini, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika saya dengar suara itu yang tadi badan saya tergoncang karena pedang yang nempel di leher itu. Tiba-tiba roh ketakutan hilang, tinggal damai sejahtera saudara. Mereka gebukin saya pakai balok, badan saya gak sakit lagi. Karena Tuhan yang menanggung semua sakit penyakit itu saudara. Lalu saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. Ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa. Massa begitu banyak mereka tepuk tangan sama-sama. Potong, potong, bunuh gitu. Ada yang berkata, jangan potong dulu, kasih bangun dia. Buka kain di kepalanya. Jangan-jangan kita salah potong, ini teman kita. Gitu. Ya, karena di antara massa ini kan saling bunuh-membunuh. Makanya sebelum mereka potong saya, harus periksa dulu. Akhirnya saat itu lalu mereka bangun saya berdiri kayak gini. Seorang bapak lalu dia buka ikatan kain di kepala saya buka mata. Ternyata memang ada polisi tapi dia nggak nolong. Mungkin dia takut terhadap massa. Ya. Lalu mereka semua massa begitu banyak mereka bawa senter. Mereka senter dari kaki sampai di wajah saya. Apalagi lihat rambut keriting begini sudah tahu dari mana. Lalu mereka berkata ini mahasiswa. Ini orang dalam. Bunuh dia. Lalu saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa amin. Saya buka mata. Seorang bapak datang dari sana. Dia bawa kayu besar berdiri samping kiri. Dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus. Tiba-tiba saya tidak ikut kemauan massa itu. Saya langsung ngomong. Hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus binasa. Perkataan ini membuat mereka marah. Lalu bapak itu pun dia marah, dia pakai balok taruh, dia pukul saya di kepala bagian kiri sini. Saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Bagaimana waktu roh saya keluar? Bagaimana waktu matinya? Sehingga saya mau katakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus matinya enak, ada amin. Ketika roh saya keluar dari tubuh saya, itu seperti start mau lari kayak gini. Selanjutnya roh saya melayang-layang di atas tubuh saya. Dalam keadaan gelap roh saya bisa melihat tubuh saya tertinggal di bawah rumput-rumput itu saudara. Lalu roh saya berkata gini, lu badan saya tinggal. Selanjutnya roh saya ini berdiri. Ketika roh saya berdiri di alam roh. Itu roh saya itu melayang-layang. Ini mau kemana? Di alam roh itu gelapnya luar biasa loh. Ini mau kemana? Roh saya sambil berkata gini, mau kemana ya? Roh saya ngomong, mau kemana ya? Mau kemana gak bisa jalan? Karena memang di alam roh itu gelapnya luar biasa. Tiba-tiba roh saya berkata lagi, Tuhan Yesus mau kemana? Ketika disebut Tuhan Yesus, baru di situ tiba-tiba ada 5 malaikat hadir saudara. Ketika 5 malaikat hadir, mereka datangnya dari samping kanan saya. Itu dalam keadaan kalau saudara pernah nonton film Mr. Bean, dia kan turun dari sudut. Itu dalam sinar itu, bulat itu. Ya. Itu mereka datang seperti itu dalam sekejap di tengah-tengah lingkaran itu. Lalu roh saya masih melayang-layang dalam gelap. Roh saya langsung ngomong, Tuhan Yesus ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Lalu selesai roh saya ngomong kayak gini, 5 malaikat ini mereka ada komunikasi. Selesai komunikasi,
5 malaikat ini, lalu satu malaikat ini keluarin tangan putih panjang menuju ke tangan roh saya, sebelah kanan saya ini. Lalu dia pegang di tangan roh saya, lalu tiba-tiba saya ditarik masuk dalam terang itu. Waktu malaikat pegang tangan saya, tangan roh saya seperti saat ini kita pegang begini. Itu awal sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu. Kita pikir roh manusia ini enggak ada wujudnya, cuma lihat gitu, ya. Tahu-taunya ketika dalam Tuhan hidup lagi kayak gini. Bertemu dengan malaikat juga udah hidup lagi kayak gini. Akhirnya ketika roh saya masuk dalam terang ini, itu awal kehidupan yang baru. Di situ roh saya sudah tidak lihat tubuh saya lagi, roh saya juga tidak lihat apa-apa yang di luar sana lagi, karena memang gelap itu saudara. Ya, tiba-tiba roh saya langsung berkata lagi, Tuhan Yesus ini kan malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Tiba-tiba 5 malaikat ini mereka komunikasi, roh saya lihat mereka begini. Ini tinggi mereka ini masih ini tingginya lagi gitu ya. Roh saya sambil berkata gini, ini malaikat yang terbaik, pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Lalu tiba-tiba mereka selesai komunikasi, mereka bagi. 2 malaikat berada di samping kanan saya, 2 malaikat berada di samping kiri, lalu 1 malaikat pindah di depan roh saya. Lalu mereka komunikasi, selesai komunikasi, malaikat yang satu di depan dia melangkahkan kaki, ada satu jalan terbuka seperti tengah-tengah ini. Ketika jalan ini terbuka, di situ di alam roh itu terjadi perubahan di pinggir kiri kanan, di sana tiba-tiba ada suara tangisan dan penderitaan. Sebelum jalan ini terbuka, yang kita dengar suara hanya 5 malaikat ini yang berbicara. Mereka ngobrol, saudara-saudaraku. Tahu ngobrol apapun itu tidak tahu. Namun ketika jalan ini terbuka, di alam roh itu sangat menakutkan karena tiba-tiba di pinggir kanan gelap, di sana ada suara tangisan dan penderitaan. Ada orang menangis meraung-raung dalam kegelapan itu. Mereka minta pertolongan kepada 5 malaikat ini supaya narik mereka juga masuk dalam terang ini. Jadi orang-orang yang meninggal dalam kegelapan ini mereka lihat ada terang, ada malaikat datang. Mereka minta kepada 5 malaikat di dalam terang ini supaya mereka juga ditarik masuk dalam terang ini. Saya kena percaya gelap dan terang tidak bersatu lagi. Kecuali di masa hidupnya percaya Yesus itulah terang jalan kebenaran. Maka ketika dia meninggal, di mana di bawah sekalipun dia berada dalam kegelapan, maka di sana ada cahaya Tuhan di dalam hidupnya. Maka dia langsung tahu, oh yang cahaya itu, oh di sana. Itu ada malaikat, itu ada jiwa, ada domba-dombaku di sana. Ada amin? Jadi ketika kita berada dalam kegelapan, maka saya kena percaya itu malaikat datang itu mereka udah tahu. Ya, ini orang yang kita jemput. Tapi yang dalam gelap ini, mereka nangis minta ampun loh. Ini mungkin suara siksaan gitu kali. Ya, menangis begitu ngeri saudaraku. Suatu yang sangat menakutkan saudara-saudaraku. Mereka pikir kalau lipat tangan terakhir begini, gol masuk surga. Surganya bagus banget gini. Ya enggak usah masuk gereja lah, kan meninggal lipatan kan langsung surga. Tapi enggak seperti itu. Ada amin? Memang harus dulu seperti ini kita. Akhirnya roh saya bersama dengan 5 malaikat ini melakukan perjalanan cukup jauh. Semakin jalan itu semakin sempit. Di berujung jalan yang sempit, di sana ada pintu seperti lubang jarum. Pintu itu overlonjong saudara. Akhirnya roh saya ngomong gini, Tuhan Yesus, badan saya besar tidak mungkin masuk. Namun tiba-tiba 2 malaikat dari samping kanan mereka maju, lalu berdiri di belakang itu malaikat yang di depan, lalu 2-3 malaikat di depan roh saya. Lalu tiba-tiba mereka masuk lewat pintu itu. Lalu roh saya ngomong gini, Tuhan Yesus badan saya kecil pasti masuk. Tahu-taunya sudah melewati pintu yang sempit, di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa saudara. Itu kalau menginjakan kaki di dalam taman itu mungkin gak mau pulang-pulang saudara. Taman itu indahnya luar biasa, apakah itu halaman surga, apakah itu taman Firdaus, mungkin juga. Akhirnya roh saya berjalan dalam taman itu bersama dengan 5 malaikat ini. Lalu roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus ini kan taman, berarti ada rumah. Baru berkata bilang rumah, Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya luar biasa di sana. Lalu roh saya bersama dengan 5 malaikat itu berdiri atas ketinggian sampai melihat ke satu kota yang megahnya luar biasa di bawah sana. Akhirnya roh saya ngomong gini, Tuhan Yesus itu rumah berarti ada orang di dalam. Lalu roh saya dibawa ke arah sana menuju ke sekitar hampir 1 kilo jalan.
Lalu ada tangga di sana, lalu waktu turun lewat tangga, tangganya putih-putih seperti injak kayak gini, injak tangga lah gitu ya. Lalu injak tangga 7 anak tangga itu, lalu menuju masuk ke dalam rumah itu, ternyata dalam rumah itu persis kayak dalam gereja. Di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan, saudara. Di sana dia duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Tiba-tiba ada suara yang berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Lalu roh saya dibawa lagi 5 malaikat ini masuk ruang kedua. Masuk ruangan ketiga persis seperti ruang yang pertama. Di sana tidak ada anak kecil. Di sana tidak ada orang tua. Semuanya muda. Kalau umurnya bilang 20 tahun, mungkin 20 tahun semua. Tinggi yang sama, wajah yang sama. Lalu di situ dalam ruangan itu pun berkata, ada suara yang berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus yang ditempatkan di sini. Terakhir roh saya dibawa ke ruangan yang keempat. Ruangan itu kosong, saudara. Ruangan itu indahnya luar biasa. Akhirnya roh saya melangkah 3-4 langkah ke depan, masih bersama dengan 5 malaikat ini. Lalu roh saya ngomong begini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru ngomong kayak gini, dalam sekejap 5 malaikat ini hilang. Mungkin tugas tanggung jawab 5 malaikat ini dijemput di bumi, diantar sampai di situ, udah selesai tugas mereka. Lalu roh saya berdiri sendiri, lalu ada sinar kemuliaan Tuhan muncul di depan mata roh saya. Sinar ini mungkin melebihi matahari, membuat mata roh saya nggak bisa menatap lagi, melihat lagi. Mata roh saya dalam keadaan tutup mata kayak gini. Tiba-tiba ada suara bergumandang dalam ruangan itu berkata, berlutut, berlutut. Tiba-tiba roh saya berlutut dalam keadaan tertunduk. Lalu tiba-tiba roh saya mulai angkat kepala kayak gini. Angkat muka kayak gini. Ternyata di sana ada satu buku besar terbuka di depan mata roh saya. Jarak antara mata dan buku itu sekitar 2 meter, saudara. Buku itu besarnya begitu luar biasa. Lalu ketika buku itu terbuka, tulisan mulai keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lagi lembar yang kedua. Baru terbuka begini, saya lagi berdiri narik kambing. Bukan cuma kambing, banyak binatang yang saya curi di kampung saya. Tuhan kasih keluar semua di situ. Mulai curi itu, mulai jerat itu kambing. Sampai potong itu kambing, makan dagingnya hilang. Mulai jerat itu babi, sampai potong itu babi, makan dagingnya hilang. Jadi semua yang saya lakukan, apa yang saya curi di kampung saya, Tuhan kasih keluar semua di situ loh. Ya. Akhirnya roh saya berkata, loh Tuhan ini kan dosa saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Saya melakukan kejahatan, engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Mata roh saya dalam keadaan gak bisa lihat lagi gitu. Tapi itu semuanya keluar, saudara, dosa-dosa saya itu. Akhirnya roh saya berkata begini, lembar yang ketiga keluar lagi, tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lagi lembar yang ketiga. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan Yesus, saya tahu engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Baru ngomong kayak gini, tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lembar yang keempat, tinggal kertas putih, tidak ada tulisan lagi. Roh saya buka mata begini, lalu buku ini pun ada di situ, namun tidak ada tulisan lagi, saudara. Roh saya lihat ke sinar tadi. Sinar itu pun tidak ada di sana. Di tempat itu, di sana hanya ada altar yang bulat. Ada mimbar yang bulat tinggi, tinggi 5 meter. Ukirannya begitu luar biasa. Akhirnya roh saya berkata, oh ini tempat Tuhan Yesus. Ini takhta surga. Baru ngomong kayak gini, saudara. Tiba-tiba ada suara ngomong kayak gini. Domingus pulang. Belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika roh saya mendengar suara itu, lihat ke samping kanan. Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Dari rambut sampai leher itu bercahaya begitu luar biasa. Gak cahaya tadi. Dari bahu sampai di kakinya kuda biasa. Itu seperti manusia biasa. Badannya kayak manusia biasa gitu. Ya. Lalu roh saya langsung ngomong. Ini Tuhan Yesus, saya harus pulang. Badannya berubah jadi sinar. Kuda putih berubah jadi sinar. Roh saya ngomong gini, Tuhan Yesus mau pulang. Waktu balik begini. Dalam sekejap, roh saya masuk dalam tubuh saya. Tiba-tiba kaget. Waktu kaget, ingatan yang pertama, Tuhan Yesus kenapa pulang? Kok hidup lagi? Tadi kan bersama Tuhan Yesus. Tadi kan bersama dengan malaikat-malaikat. Kenapa saya dipulangin? Tuhan Yesus kok saya haus ya? Saya bilang haus. Baju saya ini basah. Lalu saya pegang begini, rupanya ada gumpalan-gumpalan gitu ya. Tapi nggak bisa buka mata untuk lihat itu gumpalan apa. Rupanya
darah masih basah itu, ada gumpalan-gumpalan darah gitu. Sambil 3 gumpalan darah saya masuk ke dalam mulut saya telan darah saya. Selesai telan darah saya, lalu badan saya tiba-tiba tergoncang. Kayak orang potong ayam. Seperti saya curi ayam orang saat itu kan matinya gini. Gitu juga. Lalu lemas, ambil darah lagi. Jilat begini, jari tangan bergerak, jari kaki bergerak. Baru saya ingat, tadi saya dipukul jam 10 malam. Sekarang jam berapa ya? Usaha mau buka mata pun gak bisa, ini kan udah pecah jadi darah kering. Tapi saya mau bangun, mau jalan gitu. Mau angkat kepala kayak gini, tiba-tiba kepala saya jatuh. Tiba-tiba udah kayak gini, loh Tuhan lihat saya putus. Saya tahu saya cuma dipukul pakai balok. Akhirnya saya ketakutan, saya langsung berteriak, tolong, tolong. Suara keluar sini, krrrr, krrrr gitu. Kayak pingin mau bangun, namun ada sesuatu yang nekan. Rupanya waktu mereka bunuh saya, di sana mereka buang saya di semak-semak, mereka potong daun pisang, saya ditutupin, batang pisang ditaruh dari atas. Tapi kepala saya di luar tumpukan itu, ya. Jadi badan saya ini ada kan berat banget gitu. Akhirnya udah saya terus kayak gini, tiba-tiba ada yang datang, lalu dilihat ada darahnya banyak kayak gitu, lalu dia ada tumpukan-tumpukan kayak gitu. Orang ini nggak sengaja dia ambil daun pisang, dia buang, daun pisang buang, lalu tiba-tiba dilihat saya di situ, dia kaget, loh ada satu meninggal di sini. Dia ngomong saya dengar, lalu dia senter dari kaki sampai di wajah saya, tiba-tiba dia ngomong, wah ini orang Batak yang meninggal. Dek, saya ini orang Batak, kamu tinggal di sini, saya cari polisi. Lalu dia pergi cari polisi, lama banget gitu. Lalu tiba-tiba ada satu bapak datang lagi, dia kaget, wih ada satu korban di sini. Dia senter lagi, dari kaki sampai di kepala saya, dia bilang, ini orang Ambon yang meninggal. Dek, saya ini orang Ambon, saya pergi cari polisi lagi. Pergi cari polisi, coba kenapa enggak langsung gendong saya, langsung dibawa gitu. Ya, akhirnya itu saya nunggu begitu lama napasnya satu-satu gitu. Lalu mereka datang angkat saya kayak binatang sampai jalan raya, periksa KTP tidak ada. Mereka berkata orang ini sudah meninggal. Bawa dia ke rumah sakit haji Pondok Gede untuk diotopsi. Saya dengar tapi saya nggak bisa ngomong. Karena suara nggak keluar lewat mulut, keluar dari sini, bernapas keluar dari sini. Tapi saya saat itu berdoa, saya bilang Tuhan dalam hati. Saya bilang Tuhan, saya kan belum meninggal Tuhan, tolong saya. Berikan kekuatan bagi saya untuk saya ngomong Tuhan. Tiba-tiba ada satu bayangan dia masuk. Sinar ini dia masuk. Ketika sinar ini dia masuk, dia keluar lagi. Saya bisa ngomong. Oh nama saya Domingus, umur saya 19 tahun. Saya tinggal di Serama dulu. Loh orang ini masih hidup. Wah dipotong dari jam berapa? Jam 3 pagi masih ngomong. Ini orang Kristen, udah bawa ke rumah sakit UKI. Dia ambil dari aspal, dibuang dalam mobil saudara. Lalu singkat cerita masuk dalam ruang ICU. Waktu dalam ruang ICU, dokter sarafnya periksa, dia ngomong dengan pimpinan kami, bilang Pak Ruyandi anak ini tidak mungkin hidup. Ini tulang leher udah putus, cairan otak udah keluar, darah udah habis. Bahkan sudah lama di luar jadi udah keracunan udara. Lalu pimpinan kami berkata, udah dokter jahit aja kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Akhirnya leher saya cuma hanya diobras mungkin rapi ya, ini jahit karung goni lah. Iya, dijahit karung goni. Nggak kasih bius, tidak kasih donor darah juga. Mau kasih bio, mau kasih donor darah juga gimana? Ini kalau mau kasih apa-apa kan pasti keluar kan saraf-saraf udah putus semua, bagaimana mau terima gitu, ya. Lalu bilang dokter aja kalau meninggal, jahit aja kalau meninggal, yang penting tersambung lagi. Akhirnya dokter cuma jahit kulit, selesai udah dilepas. 4 hari kemudian meninggal dalam ruang ICU. Dokter berkata Domingus meninggal, mana keluarganya? Kebetulan abang saya yang jaga di situ bilang saya ini abangnya, saya kakaknya. Bilang adik kamu sudah dipanggil sama Tuhan. Kakak saya dia tahu saya meninggal, akhirnya dia pingsan langsung. Dia jatuh lalu dirawat juga di rumah sakit UKI saat itu. Ya, dia tahu saya meninggal. Akhirnya saat itu namanya meninggal, roh saya ini udah keluar. Yang pertama kan gelap. Ketika waktu meninggal yang kedua roh saya keluar dari tubuh saya. Menuju waktu baru keluar dari rumah sakit lihat. Karena dalam rumah sakit ada lampu jadi terang. Lihat terang, lalu saya keluar dari rumah sakit. Ternyata di rumah sakit itu waktu saya jalan saudara sekitar 4 kilo. Roh saya itu jalan sekitar 4 kilo di tengah-tengah terang. Tapi terangnya enggak besar gitu. Terangnya cuma hanya seperti segitiga kayak gini. Ya, saya jalan di dalam terang ini, tapi ada segitiga di sana. Seperti ada segitiga di sana ada ujungnya. Tiba-tiba lancip begini. Tak taunya ada suara ngomong kayak gini. Balik! Saya lihat kayak gini. Ternyata Tuhan Yesus berada di ujung sana. Tuhan Yesus berdiri atas gumpalan awan putih.
Lalu Rosai sambil lihat Tuhan Yesus kayak gini, tiba-tiba ada segumpulan awan mulai turun menutupi kepala Tuhan Yesus, menutupi badannya. Rosai langsung tiba-tiba berkata, Tuhan Yesus mau balik. Balik begini, dalam sekejap Rosai berdiri kembali di depan pintu kamar di rumah sakit UKI di Cawang, Jakarta Timur. Lalu ada satu perawat, Rosai berdiri gini di pintu. Perawat satu dari sana dia bawa alat-alat dokteran, lalu dia berada di depan pintu, lalu dia buka pintu, akhirnya Rosai ikut perawat ini. Ternyata perawat ini menuju ke tubuh saya. Lalu sampai di sana Rosai berdiri di bawah tempat tidur, perawat yang satu di sana, satu di sini, satu di sini. Lalu mereka pakai alat, mereka strom. Rosai sambil lihat kayak gini. 7 kali kemudian mereka angkat alat itu, tiba-tiba Rosai masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget leher sini bunyi, krak. Loh, leher saya kok bunyi ya? Tiba-tiba saya goyang kepala gini, loh kok tersambung lagi ya? Suster. Coba buka ikatan di leher saya. Ketika suster buka penahan di leher saya, itu tidak sakit namun lapar setengah mati, saudara. Karena sudah 4 hari enggak makan, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Akhirnya selesai makan, selesai minum, turun jalan-jalan sampai pagi. Besoknya hari Minggu, tanggal 19 Desember tahun 99. Akhirnya saya jalan di rumah sakit itu, ketemu sama dokter sarafnya. Dokternya kaget, loh Domingus hidup. Dokter semua pulang, hah? Kamu ada keluarga di sini? Enggak ada keluarga, tinggal di Jakarta. Udah kamu tinggal di sini aja. Sekolah kamu sudah dibakar sama orang. Akhirnya dokternya sambil jalan keliling. Anak ini kalau dia hidup tidak mungkin berbicara. Anak ini kalau dia hidup tidak mungkin dia bisa jalan seperti ini. Kalau dia hidup pasti jadi bego-bego. Tapi kok bisa begini ya? Gitu. Ya. Akhirnya dokter bilang balik sama cubit. Dia cubit. Sakit enggak? Enggak. Sakit enggak? Enggak. Wah, ini saraf-saraf belum tersambung. Mana tim doa kamu? Kebetulan ada teman saya di situ namanya Pendeta Gideon. Lalu saya bilang, ini saya teman tim doanya. Oke, tumpang tangan untuk dia. Ini mujizat mau terjadi. Lalu teman Gideon itu dia tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak. Dari bawah, dari atas mereka turun. Tiba-tiba tersambung lagi. Waktu tersambung begini seperti ada yang tuangkan air dari atas kepala. Mulai mengalir dalam tubuh saya. Gitu. Selesai amin. Lalu saya rasa ini badan saya enaknya luar biasa. Dia cukup begini. Sakit enggak? Kok sakit ya dok? Sakit banget. Ini baru mujizat terjadi yang kedua ini. Dia ngomong kayak gini. Akhirnya dokter di situ dia berkata, kalau saya hidup lumpuh total. Kalau saya hidup tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Namun sampai detik ini, mana begonya, mana lumpuhnya. Ada amin? Dalam Yesus tidak ada mustahil, saudara. Jadi saya di rumah sakit 4 hari sembuh total sampai detik ini, saudara. Sehingga pada akhirnya ada 2000 dokter mereka mengundang saya ke Australia untuk meneliti leher saya gitu. Ya, rupanya bukan cuma saya yang diteliti, ada 5 orang yang sudah mati diundang khusus ke Australia untuk meneliti tubuh kami gitu. Ternyata dokter-dokter ini mereka berkata bahwa ilmu kedokteran tidak menjawab lagi. Obat kedokteran tidak bisa menjawab lagi. Yang bisa menjawab anak orang-orang yang hidup ini hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan mereka. Luar biasa itu, saudara. Ya. Jadi saya bersyukur bahwa kita punya Bapak, dia dokter di atas segala dokter yang sanggup memberi terbaik dalam hidup kita. Ada amin? Ini masih ada bekas potongan di leher saya, saudara. Kalau mau lihat, sebelum kita lihat ada liput, ada sekitar 6 menit. Mungkin ada 2 laki-laki, ada 2 ibu mau lihat bekas potongannya, bisa maju ke depan. Gratis, tidak bayar. Namun buku saya memang habis ya, sementara ini lagi cetak. Sebenarnya saya mau bawa karena, ya mungkin ada yang mau lihat. Ini. Ayo lihat. Ini kalau lihat ini kebesaran kita punya Bapak yang hebat. Jadi Bapak yang operasi. Nah, dari sini. Iya. Bahkan bahu. Ya, ada yang mau lihat? Nah, ya puji Tuhan. Luar biasa bahwa kita punya Bapak hebat. Ada amin? Karena saya akan percaya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, bahwa di sana kesembuhan itu pasti terjadi. Pertolongan Tuhan juga pasti terjadi. Ada amin? Dan dia selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Yang penting jangan lupa tetap setia ikut Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi coba kita lihat ada liputan SCTV, sebentar kita akan berdoa. Mungkin sebelum berdoa
mungkin sebelum nonton film lagi itu liputan CCTV, mungkin ada yang bertanya dulu. Mungkin ada yang tanya. Kalau enggak ya langsung aja. Lihat aja. Ini ada liputan SCTV. Dolos ludes dimakan api setelah ratusan massa tak dikenal mengobrak-abrik dan melakukan pembakaran. Dari kejadian ini seorang siswa di asrama tersebut tewas, sementara lebih dari 4 orang mengalami luka-luka. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat tadi malam, Yayasan Doulos yang berlokasi di Jalan Tugu, Cipayung, Jakarta Timur diserbu ratusan orang tak dikenal. Yayasan seluas 2,5 hektar itu pun ludes dimakan api. Menurut keterangan penghuni Yayasan Doulos, malam itu sebagian besar siswa sedang belajar di kamarnya, namun mendadak suara gaduh memenuhi komplek yayasan. Ratusan massa yang datang dan tidak ketahuan asalnya itu secara mendadak menyerbu ke dalam yayasan tersebut. Secara serentak, massa dengan menggunakan pentungan dan senjata tajam mengobrak-abrik seluruh komplek yayasan, dan secara serentak pula mereka melakukan pembakaran. Mendapat serangan mendadak, sekitar 300 penghuni Yayasan Doulos berhamburan mencoba menyelamatkan diri dari amukan massa tak dikenal itu. Menurut Yusak, mahasiswa STTI Doulos yang ditampung di Polsek Cipayung, ia dan teman-temannya tidak mengenal orang-orang yang menyerangnya dan mereka pun tidak menyebutkan identitasnya. Ia juga heran atas serangan mendadak tersebut karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda permusuhan dengan pihak manapun, bahkan dengan penduduk setempat. Pada saat itu dengan adanya serangan, dengan tiba-tiba mereka masuk dan menyerbu ke dalamnya, akhirnya mahasiswa semuanya kalam kabut. Dan mereka tidak tahu mau lari kemana, akhirnya semuanya tersebar dan ada yang sampai menyelamatkan diri sendiri. Sementara itu penduduk yang berdekatan dengan lokasi kejadian mengatakan tidak banyak mengetahui kejadian itu karena mereka baru selesai sholat tarawih dan sedang santai di rumah dan baru mengetahuinya ketika massa telah masuk ke lokasi yayasan. Kejadian ini telah ditanggapi serius pihak aparat kepolisian, bahkan Kapolda Metro Jaya, Maijen Polisi Nugroho Jayusman, meninjau ke lokasi kejadian. Namun Nugroho Jayusman yang saat itu tampak tegang, belum dapat memberikan komentar atas kejadian tersebut. Dari kejadian ini, selain seluruh bangunan ludes dibakar api, seorang siswa yang diduga bernama Rasiman asal Bantul, Yogyakarta, kedapatan tewas akibat luka di lehernya. Seorang mahasiswa lain ditemukan di semak-semak dalam kondisi sekarat dengan luka di bagian leher pula. Sementara 3 orang yang mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah aparat keamanan diterjunkan untuk mengamankan wilayah tersebut dari kemungkinan timbulnya kerusuhan susulan. Demikian Edi Priyono dan juru kamera Irfan Effendi melaporkan. Ini bagian keduanya, saudara. Ini dosen kami yang saat itu pun dipotong, bahkan disiksa bersama istri dan anak-anaknya. Yang sisa ini, saudara, di pinggir penduduk. Ini di tempat penampungan, saudara, saat itu teman yang tidak kena potong. Sebagian disiksa di lapangan sini, saudara. Dalam waktunya 2 jam, apinya tinggi segala gini, karena mereka pakai bom, saudara. Rencana masa kami harus semua mahasiswa terbakar semua, saudara. Tapi cuma Tuhan izinkan 37 orang yang dipotong. Dari serangan musuh di dalam bahaya, kau batu karangku teguh. Engkaulah Ini foto-foto saya ditendang masuk dalam got ini, saudara, lalu dibuang di bawah pohon kelapa ini. Saya dikejar dari sini, dan ini foto saya jam 3 pagi, saudara. Yang hitam itu cairan otak, lalu diangkat kayak binatang, masuk dalam ruang ICU, saudara. 4 hari kemudian alat di leher saya dibuka, leher saya tersambung lagi.
Saya di rumah sakit 4 hari sembuh total. Dan ini leher saya keliling, bahu saya, bahkan kepala saya namun gak terang di sana saudara. Dan badan saya penuh dengan 3 mempedang. Namun saya bersyukur dalam waktu singkat semuanya itu sembuh saudara. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, maka di balik itu pun mujizat Tuhan pun akan terjadi. Bukan hanya mujizat terjadi, ada kekuatan-kekuatan yang baru Tuhan akan nampakkan dalam setiap kehidupan kita. Ini ada ditikam pakai linggis, ada ditikam pakai pedang, saudara. Saat itu kami tidak pernah melawan saudara, karena kami nggak ada sesuatu yang kita pegang saudara. Sementara kita lagi persiapan, teman-teman ini persiapan karena kita sementara ujian. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakan. Malam hari itu bukan hanya laki-laki, perempuan tetap dipotong juga saudara. Kau beri keluputan, sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory Malam itu saya keluar sama teman saya ini, dia dicincang 9 kali saudara. kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu, kasih setiamu. Inilah teman kami yang meninggal, tangan sebelah sana putus saudara, ini dibelah seperti ini. Malam itu saya keluar sama-sama dia. Dan terakhir dia sebagai martir untuk Tuhan Yesus saudara. Inilah yang saya tampilkan pada siang hari ini biar menjadi berkat buat saudara. Saat ini saya undang kita berdiri dan kita boleh berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita bisa duduk dalam rumah Bapa di tempat ini, bahwa kita punya pergumulan, punya persoalan. Saya kena percaya saudara dan saya, kita sudah dengar kesaksian, pasti ada iman yang timbul dalam hati kita masing-masing. Kalau ada iman yang timbul dalam hati kita, bahwa tulang leher yang putus Tuhan sambungkan lagi, apalagi masalah saya Tuhan. Tuhan yang sama juga akan menolong saudara. Karena saya kena percaya, Dia sanggup menolong kita. Karena saya kena percaya dalam Yesus ada mujizat. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada jalan keluar. Dalam Yesus ada pemulihan. Yang penting saat ini kita katakan, Tuhan Engkau sanggup menolong hidupku. Kalau kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sekalipun diperhadapkan dengan apapun, kalau belum waktunya, maka pasti akan tetap sehat seperti ini. Ternyata ikut Tuhan tidak gampang. Bukan cuma hanya diberkati, namun benar-benar diizinkan saudara dan saya berjalan di padang gurun. Di sana ada suka dan duka, ada pergumulan yang begitu luar biasa. Mungkin seringkali kita mulai bersungut-sungut, katanya ikut Tuhan, kita diberkati Tuhan. Katanya ikut Tuhan, kita diberkati. Tapi kenapa? Kok bisa tetap dipotong? Padahal sudah berdoa.
Padahal sudah bertemu dengan Tuhan, Tuhan bisa pindahkan saya dalam sekejap ke tempat mana. Tapi Tuhan bilang tidak. Engkau harus diizinkan untuk menderita. Ketika hal itu terjadi bagimu, ada sesuatu yang engkau akan cerita bagi umat-umatku. Sehingga saya bisa cerita bahwa di balik kematian ada kehidupan. Bukan cuma hanya kita baca firman Tuhan, hanya percaya, namun ini benar-benar saudara-saudaraku. Surga itu nyata di depan kita. Surga itu ada. Seringkali kita bertanya, surga itu di mana Tuhan? Kita tidak bisa menjangkau dengan pikiran kita. Hanya dijangkau ketika kita dipanggil sama Bapa. Maka ketika masuk dalam tempat itu, pasti ada satu sukacita yang besar. Kalau kita tahu surga itu begitu luar biasa, istana yang indah. Pasti kita berpikir, kenapa dari dulu aku tidak pernah pulang Tuhan? Kenapa dari dulu saya tidak cepat-cepat datang Tuhan? Kenapa sampai saat ini Engkau masih mengizinkan saya? Berarti ada satu tujuan hidup. Tujuan kita untuk muliakan nama Tuhan. Tujuan kita untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Ada banyak orang yang belum mengenal Yesus. Sekalipun kita tidak memberitakan Injil buat mereka, namun kita akan berdoa buat mereka. Di sekeliling tangga-tangga kita ini pun kita berdoa, Tuhan, mereka belum mengenal Engkau ya Tuhan. Saya mau berkata-kata di hadapan Engkau Tuhan, jamah rumah ini Tuhan. Jamah orang yang baru lewat di depan saya ini Tuhan. Dia belum percaya kepada Engkau Tuhan, jamah dia Tuhan. Itu pun kita sudah membawa, kita sudah memberitakan Injil, berkomunikasi dengan Bapa. Seringkali kita ikut Tuhan bilang, kenapa hal ini terjadi? Bilang ini masalah begitu rumit terjadi dalam hidup saya. Hampir-hampir kita meninggalkan Tuhan. Namun pada saat ini Tuhan berkata, aku izinkan kamu untuk berjalan dalam padang gurun. Karena ketika engkau menyelesaikan masalah itu, mujizat besar akan terjadi dalam hidupmu. Mungkin seringkali kita putus asa. Kita mengalami kekhawatiran dalam hidup kita. Khawatir dalam rumah tangga. Khawatir dengan anak-anak kita. Dalam rumah tangga tidak aman. Antara suami istri ini tidak ada akur. Sakit hati satu sama yang lain. Namun yakinlah ketika saudara dan saya kita berdoa, mujizat Tuhan itu akan nyatakan dalam hidup kita. Bukan saat ini, tapi saat itu akan terjadi. Kita punya Bapa tidak pernah akan meninggalkan saudara. Dia saat ini sedang melihat hati pikiranmu. Seringkali yang kita minta yang kelihatan, namun yang tidak kelihatan ini tidak pernah kita persiapkan. Maka saat ini tuh mulai katakan, Tuhan, saya masih sehat Tuhan. Bahwa saya tahu ketika saya lihat di telapak tangan saya di huruf M, bahwa saya akan mati. Saya tua, sakit, dan saya akan mati Tuhan. Namun selagi ada kesempatan, ada kekuatan dan saya masih sehat, saya mau memberi yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Aku mempersembahkan hati pikiran saya kepada Engkau Tuhan. Siang malam saya akan bergaul dengan Engkau ya Tuhan. Saya akan mempersiapkan hidupku ini dengan baik-baik. Tiba waktunya aku pulang. Aku pulang dengan sukacita di hadapan Engkau ya Tuhan. Mungkin sebentar lagi kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil sama Tuhan. Seringkali kita berkata, aku kan masih kuat. Aku kan masih muda. Belum tentu Tuhan panggil saya. Itu tergantung dari Bapa. Makanya ada yang di tengah-tengah hari kelahiran mereka. Karena Tuhan mencintai mereka, Tuhan mulai ambil. Kalau selagi kita memberikan kesempatan hari kita masih sehat, maka saat ini kita mulai katakan, Tuhan, Engkau berkata dalam firman-Mu dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Lebih dari itu penderitaan dan kesukaran. Engkau berkata dalam firman-Mu, ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu, mintalah, maka Bapa akan memberi. Maka saat ini apa yang saudara minta kepada Bapa, maka mulai saat ini Bapa ingin memberkati saudara. Saudara minta umur. Kira-kira berapa umur yang saudara minta saat ini?
Karena imanmu maka Bapa akan memberikan umur itu. Tapi kalau kita tidak pernah minta umur, ya bilang berserah, ya udahlah besok kamu pulang. Karena kamu tidak pernah punya iman. Kalau kita minta, Bapa pasti akan memberi. Tapi kalau selamanya kita tidak pernah minta umur itu, lalu kita pulang, mungkin di sana kita bilang, Papa kenapa engkau panggil saya? Kan saya masih muda. Loh, selama ini kamu kan tidak pernah minta umur. Makanya saya akan mencintai kamu. Nah kamu pulang, memang kita pulang ini enak. Orang pulang kembali ke rumah Bapak itu memang enak saudara. Tapi kenapa cepat-cepat kita pulang? Kenapa kita cepat-cepat ambil keputusan Tuhan ambil saya? Selagi masih sehat mari kita katakan Tuhan, aku mau supaya melihat anak cucu saya. Tuhan, aku mau supaya rumah tanggaku bersama-sama menikmati sampai 90 tahun, 95 tahun, 100 tahun baru aku akan pulang Tuhan. Ketika hari ini, detik ini engkau minta, 90 tahun kemudian, Roh Kudus akan ingatkan kembali saudara. Ingat khotbah hari ini. Karena permintaan saudara. Ketika umur tua saudara, 95 tahun kemudian engkau menikmati umur itu, Tuhan akan berbicara. Ternyata dulu saya minta umur itu, hari ini aku menikmati. Karena permintaanmu maka Bapak juga akan memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berakhir menyampaikan firman Tuhan di tempat ini dan bersaksi. Ayo bukanlah hanya Lazarus yang dibangkitkan pada tahun 2000 yang lalu. Namun tahun 99 engkau membangkitkan saya di tempat ini. Dan saya boleh menyampaikan kabar baik ini kepada semua jemaat yang hadir. Kiranya engkau boleh memberkati mereka. Urapinya mereka Tuhan. Sehingga membawa kesaksian ini Tuhan. Untuk dibagikan untuk keluarga mereka. Pada orang yang mati, hidup lagi, tulang leher putus, Tuhan sambungkan lagi. Bahwa dalam Yesus tidak ada mustahil. Dalam Yesus sanggup untuk memberi yang terbaik dalam hidup kita. Karena saya akan percaya, dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada perlindungan. Bahkan dalam Yesus ada pertolongan, ada penghiburan. Bahkan ada kekuatan, ada kelegaan, ada solusi. Bahkan ada berkat, ada mujizat. Itu mengalir dalam hidup kita. Ketika kita percaya, saya percaya itu Tuhan. Hidupku akan diberkati Tuhan. Hidupku, rumah tanggaku akan diberkati Tuhan. Dan saya akan percaya, sakit hati dendam ketika dilepaskan, hidup kita akan diberkati sama Tuhan. Umur panjang itu pun akan diberkati, diberikan buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur selama ini kami tidak pernah mempersiapkan yang tidak kelihatan. Namun kami mempersiapkan yang kelihatan ini, yang sebentar juga layu. Namun yang tidak kelihatan ini kami tidak pernah dipersiapkan. Kami berdoa juga mungkin asal-asalan. Mungkin kami baca firman Tuhan, ada waktu baru kami baca. Dan mulai saat ini Tuhan, ajarlah kami, ingatkan kami, supaya membaca firman Tuhan itu setiap saat. Sehingga kami mendapatkan kekuatan-kekuatan di sana. Ingatkan kami Tuhan untuk berdoa, berkomunikasi setiap saat. Kan di sana kami akan bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Ketika kami mau komunikasi lewat doa, ketika kami baca firman Tuhan, bertemu Engkau di sana, hidup kami akan diberkati Tuhan. Pekerjaan kami akan diberkati Tuhan. Rumah tangga kami akan diberkati Tuhan. Anak-anak kami akan diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan berhasil diberkati sama Tuhan. Usaha kami, bisnis kami akan diberkati Tuhan. Karena yang pertama, kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah dengar firman Tuhan dan kesaksian bahwa dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menolong hidup kami. Apabila kami datang siang hari ini, saat ini saudara mungkin ada yang sakit, saudara berdoa bahwa mujizat Tuhan juga akan mengalir dalam hidupmu. Saudara mungkin katakan, Tuhan ini penyakitku Tuhan, saya kena percaya, saya percaya dan saya beriman. Sekalipun kami tidak tumpang tangan. Dan saudara katakan, Bapak aku mau sembuh. Kesembuhan itu mengalir dalam hidupmu. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu ada yang mengalami kelemahan tubuh. Mereka sudah percaya melihat mujizat besar terjadi di tempat ini. Dan kami akan percaya mujizat yang sama akan mengalir dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa tubuh kami juga akan disembuhkan. Paru-paru kami akan disembuhkan.
Jantung kami akan dibersihkan dari segala macam penyakit. Ginjal kami, organ tubuh kami, semuanya itu sempurna kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ketika kami berdoa, mujizat itu akan terjadi. Karena kami akan mempercaya umur panjang Engkau berikan, mujizat juga itu diberikan buat hidup kami. Karena kami akan mempercaya Engkaulah dokter di atas segala dokter yang sanggup memelihara hidup kami. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Gerejamu di tempat ini diberkati sama Tuhan. Kamu berdoa pada siang hari ini. 10 kilometer dari tempat ini di jamaah Tuhan. Di belakang, di samping kiri kanan depan kami 10 kilometer. Saat ini kuasa Tuhan mulai kau bekerja di sana Tuhan. Hati-hati yang jahat, hati yang tidak senang dengan ibadat mungkin Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Pada akhirnya pintu rumah ini Tuhan, gereja akan terbuka untuk menampung 10 kilometer jiwa-jiwa baru datang di tempat ini. Di belakang kami akan semuanya bertobat di hadapan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya siapa yang di belakang kami, yang di samping kiri kanan, di depan kami, mereka akan datang di tempat ini. Karena kami akan mempercayai gereja jangka panjang bukan jangka pendek untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Sekalipun di lingkungan ini kami tidak pernah memberitakan Injil, namun lewat penampilan kami, lewat cahaya Kristus yang berdiam dalam hidup kami, maka akan menerangi seluruh tempat ini 10 km ini. Di mana kami tinggal, tempat itu di jamaah Tuhan, maka pasti mereka datang di tempat ini. Pasti mereka datang Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa 10 km dari tempat ini. Mereka berbondong-bondong datang di tempat ini untuk memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami angkat tangan Tuhan untuk memberkati jiwa-jiwa yang terhilang ini. Kami minta di dalam nama Yesus. Kami minta jiwa-jiwa yang baru ini Tuhan, yang berada di sekeliling ini Tuhan Yesus, di sekeliling kota ini Tuhan. 10 kilometer diberkati Tuhan, dijamah Tuhan. Mereka jiwa-jiwa baru mereka datang di tempat ini. Karena keselamatan hanya dalam Engkau Tuhan. Malaikat surga akan diperintahkan untuk turun Tuhan, untuk mengawasi tempat ibadah di tempat ini. Maka siap yang beribadah di tempat ini, kekuatan Tuhan mengalir 10 km dari tempat ini. Semua jiwa-jiwa yang berada di samping kiri kanan kami dijamah Tuhan. Mereka mengenali secara pribadi. Di saat mereka tidur, mereka bertemu dengan Engkau Tuhan. Di saat mereka bangun, mereka bertemu dengan Engkau Tuhan. Bahkan di saat mereka mungkin dalam masalah, Engkau akan menampakkan dirimu kepada mereka. Dan mereka akan datang di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya, hari ini kami minta, maka kami yakin dan percaya di sana pasti akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan dan kesaksian pada siang hari ini. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Domingus. Ya, saya percaya saudara diberkati. Ada beberapa hal yang memang tidak disampaikan, tapi kemarin waktu kita makan-makan, saya ngobrol cukup banyak dengan beliau. Ada satu hal yang menggelitik saya tanyakan. Pak Domingus sekarang masih takut mati enggak? Dia jawab dengan satu kalimat sederhana. Pak, mati itu berkat, Pak. Mati itu berkat. Ya, itu pemberian yang berharga. Dan yang kedua, seperti yang beliau sampaikan bahwa ketika dia ke Jakarta, yang dia kejar itu menjadi pastor. Untuk apa? Supaya dihormati orang. Tapi setelah dia berjumpa dengan Kristus secara pribadi, ada perubahan saudara. Yaitu sekarang beliau ini menginjil kemana-mana. Ke Kalimantan, ke pulau-pulau lain, untuk memberitakan Injil. Jadi ada perubahan kehidupan. Nah ini yang sebenarnya esensi pentingnya ini ada di sini. Ya, saya percaya Yesus pelaku mujizat. Tapi kadang-kadang kita bertanya, untuk apa Yesus lakukan mujizat itu, betul? Amin. Ya, mari kita akan mendengarkan pengumuman sebagai penutup, lalu kita akan berdoa. Shalom. Atas nama GP Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Domingus. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya langsung pada pengumuman, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai.
Ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang. Linknya diinformasikan juga melalui grup Telegram gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Kelas pendalaman Alkitab juga diadakan di hari Kamis pukul 7 malam. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang begitu berharga, yang begitu mulia di tempat ini kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang pagi ini disampaikan oleh hamba-Mu, buat kesaksian yang luar biasa yang boleh kami terima, boleh kami dapat Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh kami simpan di dalam hati setiap kami Tuhan. Menguatkan setiap kami, menginspirasi setiap kami bahwa kami diciptakan oleh-Mu bukan tanpa tujuan Tuhan. Kami diciptakan untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Jadi saksi berkat bagi kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan Yesus, melalui pelayanan beliau yang dibangkitkan dari kematian dan hidup kembali. Di tempat ini kami juga dibangunkan kesadaran iman kami akan pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Lebih dari sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah tujuan hidup kami Tuhan. Engkaulah harta kami yang paling berharga yang kami miliki Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak Domingus. Pakai beliau lebih lagi dalam pelayanannya Tuhan. Jadi saksi-Mu yang luar biasa di luar sana Tuhan. Berkati Tuhan setiap jalan-jalannya Tuhan, kesehatannya Tuhan, damai sejahtera sukacita Engkau limpahkan Tuhan. Radius pelayan yang Engkau perluas Tuhan, karena Engkau melihat kesetiaannya yang begitu dalam dan hatinya yang begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari, pakai beliau lebih lagi Tuhan di dalam penggembalaannya, pelayanannya, memimpin seluruh umat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini menjadi pribadi Engkau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anaknya. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kami minta Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau di atas segala-galanya ada di dalam hidup setiap kami. Kami minta Tuhan tuntunan-Mu melalui Roh Kudus-Mu, karya Roh Kudus menjamah hati kami, mengubahkan hidup setiap kami, memakai kami, memperlengkapi kami, mengutus kami menjadi alat kebesaran-Mu Tuhan dan kemuliaan-Mu. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan berarti serta berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Nya. Makasih Tuhan Yesus, kami tak lupa berdoa buat bangsa ini Tuhan, berkati Indonesia Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan dan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, berkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, yang tertinggi sampai yang bawah Tuhan. Kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semuanya, agar segalanya mensejahterakan seluruh bangsa ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat persembahan kami Tuhan, berkati persembahan kami Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk menghidupi seluruh kehendak Allah. Kita yang sudah melakukan semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Mohon Bapak Ibu jangan terburu-buru, disediakan makanan minuman di luar. Tuhan memberkati.